Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk mencatat transaksi pengumuman pembagian dividen. Nah, langsung kita lihat bukti transaksinya. Nah, di sini berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, dividen tahun 2011 untuk para pemegang saham diumumkan sebesar Rp4.000 per lembar saham yang beredar. Kemudian PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong adalah sebesar 10%. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, dividen itu sendiri adalah laba yang dibagikan kepada para pemegang saham. Nah, di kasus ini, di dokumen transaksi ini, berarti kita sebagai PT Karisma Digital itu akan membagikan laba kepada para pemegang saham. Tuh, karena PT Karisma itu dimiliki oleh beberapa orang atau beberapa pemegang saham. Jadi kita akan membagikan laba kepada para pemegang saham tersebut. Nah, kemudian di sini disebutkan bahwa dividennya itu yang akan dibagikan sebesar Rp4.000 per lembar saham yang beredar. Nah, lembar saham yang beredar di sini kita lihat di mana? Kita lihat di informasi yang ada di depan. Nah, di sini, di informasi tentang pemegang saham dan susunan pengurus. Di sini sudah disebutkan pemegang sahamnya siapa saja dan jumlahnya masing-masing berapa. Nah, jumlahnya berarti di sini yang pertama 7.000, 4.000 dan 3.000. Berarti totalnya ada 14.000 lembar saham yang beredar. Nah, jadi tinggal kita hitung ya. Berarti di sini sebesar 4.000 dikalikan lembar saham yang beredar adalah sebanyak 14.000 lembar. Nah, ketemunya adalah 56 juta. Kemudian dipotong pajak sebesar 10%-nya, totalnya sekian. Oke, tinggal kita catat ya. Nah, di sini kita akan membagikan ya. Kita akan membagikan kepada para pemegang saham. Kita akan membagikan dividen. Jadi, dividennya berarti bertambah. Ya, dividen bertambah itu ada di sebelah debit. Ya, dividen. Sebesar sesuai yang ada di bukti transaksi ya, 56 juta. Nah, yang perlu kalian ketahui, dividen itu kalau di perusahaan jasa itu seperti prive. Jadi mengurangi modal. Nah, kalau di perusahaan yang bentuknya PT itu adanya dividen karena saham modalnya itu dalam bentuk saham. Oke, kemudian nah, di sini dividen yang akan kita bagikan kepada para pemegang saham itu dipotong pajak, dipotong PPh pasal 4 ayat 2. Jadi dipotong pajak yang akan kita bayarkan ke pemegang saham itu sebesar 50.400.000. Nah, kita baru memotong dari dividen yang akan kita bayarkan ke pemegang saham. Baru memotong, belum membayarkan. Karena kita baru memotong, belum membayarkan ke negara, berarti kita punya utang. Ya, utang PPh-nya bertambah. Utang PPh itu bertambah di sebelah kredit ya. Income tax
payable. Nah, sebesar 5.600.000. Oke. Nah, kemudian terakhir sisanya itu, nah kita baru di sini keterangannya baru mengumumkan. Kita baru mengumumkan akan membayar dividen kepada para pemegang saham, akan membagikan, belum membayarkan ya, baru akan mengumumkan, baru akan membagikan, belum membayarkan. Jadi karena baru mengumumkan berarti kita masih punya utang. Utang kepada siapa? Kepada para pemegang saham. Kita punya utang dividen. Ya, berarti utang dividennya itu bertambah di sebelah kredit. Ya, dividen payable. Ya, sebesar 50.400. Nah, seperti ini ya. Tinggal kita pindahkan ke memorial jurnal. Cukup dari saya. Sekian, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.